Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Iwan MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8, yaitu saya sendiri, Cynthia Novitasari, dengan NIM 2481111002, dengan rekan hebat saya Fadila Syafutri dengan NIM 24811110016. Nah, akan membahas sedikit mengenai pandangan FPI atau Filsafat Pendidikan Islam terhadap masyarakat dan lingkungan. Bisa langsung saja di sini. Ya, di sini ada satu kata untuk gambar ini. Sebelumnya mungkin bisa dilihat terdapat kerumunan dan seorang beberapa murid dan animasi dari bumi yang hijau begitu. Nah, untuk jawaban dari gambar-gambar tersebut tuh, dari kerumunan tersebut itu didefinisikan sebagai masyarakat, di mana masyarakat itu beragam, setiap individu. Jadi terdapat beberapa individu yang berbeda gitu. Terus di foto yang kedua terdapat anak sekolah atau seorang murid yang sedang belajar dengan dimaknai sebagai pendidikan. Dan ada animasi ada tangan sedang memeluk bumi, di mana dapat didefinisikan sebagai lingkungan. Latar belakang daripada pembahasan yang dibawa yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan pola pikir manusia. Namun di era modern sering terjebak pada orientasi materialistik yang mengabaikan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Nah, akibatnya muncul krisis moral, lemahnya kepedulian sosial, dan kerusakan alam. Nah, dalam pandangan Islam ini, manusia sebagai khalifah fil ard memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, filsafat pendidikan Islam hadir untuk mengembalikan makna pendidikan yang berlandaskan nilai tauhid dengan mengintegrasikan ilmu, iman, dan amal agar terbentuk manusia yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menciptakan kehidupan harmonis serta berkelanjutan sesuai prinsip rahmatan lil alamin. Nah, di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama ada apa hakikat FPI dalam pembentukan manusia. Yang kedua ada bagaimana pandangan FPI terhadap masyarakat, bagaimana pandangan FPI terhadap lingkungan, dan bagaimana integrasi di nilai FPI dalam kehidupan sosial dan ekologis. Dengan tujuan pembahasannya itu yang pertama menjelaskan dasar filosofi dari FPI dan menguraikan pandangan FPI terhadap masyarakat, dan juga menguraikan pandangan FPI terhadap lingkungan, serta menunjukkan penerapan nilai Islam dalam kehidupan sosial dan ekologi. Nah, yang pertama di sini yang akan kita bahas yaitu poin pertama pada pembahasan, di mana hakikat filsafat pendidikan Islam berlandaskan tauhid sebagai pusat nilai. Lalu pendidikan itu ialah proses ibadah, bukan hanya sekedar transfer ilmu. Dengan tujuan untuk melahirkan insan kamil, manusia paripurna, keseimbangan spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Oke, jadi hakikat filsafat pendidikan Islam adalah landasan filosofis yang menjelaskan arah, tujuan, dan nilai yang melandasi seluruh proses pendidikan dalam perspektif Islam. FPI berpangkal pada prinsip tauhid yang menegaskan bahwa seluruh ilmu dan aktivitas manusia harus bermuara pada pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Filsafat pendidikan Islam menempatkan manusia sebagai makhluk berakal dan berjiwa, sehingga pendidikan harus mampu menumbuhkan keseimbangan antara kemampuan berpikir kritis dan ketundukan moral pada nilai-nilai ilahiyah. Nah, filsafat pendidikan Islam ini juga berfungsi sebagai panduan konseptual dan moral bagi pengembangan sistem pendidikan yang berorientasi pada integrasi nilai, iman, dan amal dalam kehidupan, sehingga melahirkan insan kamil. Oke, bisa di next. Di sini terdapat hakikat masyarakat. Hakikat masyarakat sendiri itu ialah dapat didefinisikan sebagai kesatuan sosial yang berlandaskan iman dan akhlak, dan konsep ummah wasatoh, di mana masyarakat moderat dan adil. Lalu
pendidikan berperan membentuk karakter sosial dan ukhuwah dengan tujuan membangun masyarakat madani yang menebar kemaslahatan. Nah, dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting di dalam dunia pendidikan, di mana masyarakat adalah sebagai kesatuan yang memiliki tujuan yang sama, termasuk dalam bidang pendidikan, yang mana para orang tua menginginkan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang tinggi dan mumpuni sehingga yang turut sertanya masyarakat dalam proses pengembangan pendidikan anak mereka akan merasa terikat dan memiliki rasa tanggung jawab dalam perkembangan sekolah juga, begitu. Oke, bisa gini saja ya. Lalu ada hakikat lingkungan, di mana lingkungan itu menurut FPI adalah amanah Allah, bukan sekedar sumber daya. Dengan prinsip tauhid ekologis, semua ciptaan saling terhubung. Dan ketika merusak alam itu merupakan suatu pelanggaran dari nilai iman. Sehingga pendidikan Islam menanamkan etika ekologis dan tanggung jawab khalifah. Juga dalam perspektif filsafat pendidikan Islam adalah wujud nyata dari ciptaan Allah yang mencerminkan kebesaran, keseimbangan, dan kasih sayangnya terhadap seluruh makhluk hidup. Lingkungan bukan sekedar ruang hidup atau sumber daya, melainkan amanah ilahi yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana sesuai dengan prinsip tauhid ekologi. Nah, filsafat pendidikan juga menekankan bahwa hubungan masyarakat dengan lingkungan bersifat spiritual, etis, dan edukatif. Merusak alam sama artinya dengan melanggar nilai-nilai keimanan. Melalui pendidikan, nilai-nilai memahami bahwa setiap tindakan terhadap alam uh, akan ber, ber, ah, mana tadi? Mana? Oh ya, filsafat pendidikan Islam ini juga menekankan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan bersifat spiritual, etis, dan edukatif. Merusak alam sama artinya dengan melanggar nilai-nilai keimanan. Melalui pendidikan, nilai-nilai ekologis perlu ditanamkan sejak dini agar peserta didik memahami bahwa setiap tindakan terhadap alam merupakan bagian dari ibadah dan moralitas. Nah, oleh karena itu, hakikat lingkungan menurut FPI bukan hanya objek ilmu pengetahuan, tetapi juga sumber hikmah dan reflektif spiritual yang menuntun manusia untuk bersyukur, menjaga, serta memakmurkan bumi sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Nah, di sini terdapat hubungan manusia, masyarakat, dan pendidikan, di mana masyarakat dan pendidikan akan saling memengaruhi dan menghasilkan karakter sosial, solidaritas, dan keadilan. Sedangkan manusia adalah Abdullah atau hamba Allah dan sebagai khalifah fil ard dengan pendidikan mengarahkan potensi spiritual, intelektual, dan sosialnya. Nah, filsafat pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi spiritual, intelektual, dan sosial. Ketiga potensi tersebut harus dikembangkan secara seimbang agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai Abdullah atau hamba Allah sekaligus khalifah fil ard, yaitu wakil Allah di bumi. Pendidikan Islam berperan penting dalam membimbing manusia agar mampu mengaktualisasikan potensi tersebut dengan benar melalui proses pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Nah, hubungan masyarakat dan pendidikan sangat erat saling memengaruhi satu sama lain. Pendidikan adalah fondasi utama dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat, sedangkan pendidikan itu juga tidak berjalan kalau tidak ada masyarakat. Nah, melalui pendidikan, nilai-nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalani kehidupan dalam masyarakat dapat disampaikan dan dipelajari. Pendidikan memiliki kontribusi yang besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, filsafat pendidikan Islam menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter yang mampu menumbuhkan solidaritas sosial dan keadilan, serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki dimensi sosial yang kuat dalam membangun masyarakat
berkeadaban atau madani. Nah, hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial sebab masyarakat adalah ruang aktualisasi dari proses pembentukan akhlak dan moral individu. Dengan demikian, keterkaitan antara filsafat pendidikan Islam dan masyarakat sangatlah vital dan kuat, mirip dengan keterkaitan simbolis yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, komunitas Islam memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan dalam membentuk umat Islam yang berpengetahuan luas dan membangun masyarakat Islam yang beradab menuju kepada sebuah masyarakat ideal yang berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada pandangan filsafat pendidikan Islam yang terbagi dari masyarakat dan lingkungan. Masyarakat Islam disebut ummah atau komunitas beriman dan taat. Berdasarkan Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang mengartikan amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip dasarnya itu ta'awun atau kerjasama, ukhuwah persaudaraan, adil, dan keadilan. Pendidikan itu sama dengan alat membangun peradaban Islam. Lingkungannya itu berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 56 tentang larangan merusak bumi. Dan nilai-nilai utamanya yaitu tauhid ekologis, amanah ekologis, dan keadilan ekologis. Pendidikan Islam menanamkan kesadaran ekoteologi, yang dimana menurut bahasa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Adapun kata masyarakat dari bahasa Arab yaitu syirk, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Masyarakat disebut pula kesatuan sosial karena mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Sedangkan menurut istilah, masyarakat adalah kelompok-kelompok manusia yang saling terikat oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus, serta hukum khas dan yang hidup bersama. Sedangkan menurut filsafat pendidikan Islam, dalam kaitannya dengan pendidikan didasari oleh 5 prinsip. Salah satunya adalah pandangan terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pandangan terhadap masyarakat berisikan 2 pemikiran, bahwa yang pertama, masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan berbagai aspek seperti tanah air, budaya, agama, tradisi, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu masyarakat Islam memiliki identitas tersendiri yang secara prinsip berbeda dari masyarakat lainnya. Aspek daripada perjanjian umat manusia dengan Allah adalah melaksanakan, menyaksikan, dan menjaga Islam itu sendiri, merupakan suatu amanah yang dipikul kepadanya. Jadi ada 2 syarat utama untuk menjadi masyarakat model atau ideal society yang dijanjikan oleh Allah, yaitu sanggup menaburkan kebaikan dan membasmi kemungkaran di atas bumi di samping beriman kepada Allah. Masyarakat dalam perspektif Islam disebut ummah, yaitu komunitas yang terikat oleh nilai iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Filsafat pendidikan Islam memandang masyarakat sebagai kesatuan spiritual dan sosial yang menjadi tempat pelaksanaan ajaran Islam secara nyata. Kemudian, masyarakat Islam selalu bekerja sama, saling tolong-menolong, beradaptasi, berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Islam juga selalu mengambil semua aspek kehidupan serta mengembalikan hukum kepada sumber hukum Islam yang hakiki, yaitu Kalamullah atau Al-Quran, dan Al-Hadis sebagai sumber hukum di kehidupannya. Selanjutnya itu ada pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap lingkungannya, yang dimana sejak kelahiran manusia muncul jenis-jenis baru tumbuhan dan hewan yang telah disediakan untuk lingkungan hidup manusia agar sejahtera hidupnya. Lingkungan itu perlu diolah dan dimanfaatkan manusia sebaik-baiknya supaya sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Selanjutnya itu
Filsafat pendidikan Islam memandang lingkungan sebagai amanah ilahi yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijak dalam Al-Quran, yang sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 56, yang berarti, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Kemudian, pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk menanamkan kesadaran ekologis atau ecological awareness pada peserta didik. Yang hal ini dilakukan dengan menginternalisasikan 3 nilai utama, yaitu tauhid ekologis, yakni kesadaran bahwa seluruh makhluk hidup merupakan ciptaan Allah yang harus dihormati. Yang kedua, amanah ekologis, yakni tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga kelestarian bumi. Yang ketiga, keadilan ekologis, yakni pemanfaatan alam secara proporsional tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Dalam praktiknya itu, pendidikan Islam perlu menanamkan etika lingkungan melalui kurikulum, kegiatan belajar di alam terbuka, dan pembiasan hidup ramah lingkungan di sekolah maupun rumah. Selanjutnya itu ada integrasi sosial dan ekologis. Integrasi nilai filsafat pendidikan Islam dalam kehidupan sosial dan ekologis. Diintegrasi itu antara nilai-nilai filsafat pendidikan Islam dengan kehidupan sosial dan ekologis menjadi kunci pembentuk masyarakat yang berkeadaban dan berkelanjutan. Bahwa implementasi pendidikan Islam harus bersifat holistik, menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan ekologis dalam satu kesatuan pembelajaran. Pendidikan seperti ini akan melahirkan individu yang tidak hanya cerdas dan berilmu, tetapi juga memiliki empati sosial dan kepedulian lingkungan. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum Islam berbasis nilai sosial dan lingkungan, peningkatan peran lembaga pendidikan dalam kegiatan pelestarian alam, serta pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan non-formal yang menanamkan akhlak ekologis. Filsafat pendidikan Islam mengajarkan bahwa keseimbangan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan merupakan refleksi dari keseimbangan tauhid. Terus ada kegiatan nyata terhadap alam, aksi peduli lingkungan, program sosial, di mana alam semesta khususnya lingkungan adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Tidak di dalam alam semesta ini manusia tidak dapat hidup mandiri dengan sesungguhnya karena antara manusia dan alam semesta yang saling membutuhkan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, di mana alam semesta ini butuh manusia untuk merawat dan memeliharanya, sedangkan manusia butuh alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia dalam bermasyarakat terhadap lingkungan sangatlah dominan selaku subjek penentu yang dapat menentukan apakah lingkungan itu dapat bermanfaat atau tidak. Namun manusia tentulah sangat menginginkan kehidupannya selalu bermanfaat. Nah, pemanfaatan alam sebesar-besarnya bagi kehidupan dan kesejahteraan harus disertai upaya menjaga keseimbangan ekologi dan mempertahankan kelestariannya. Seharusnya sikap manusia itu terhadap lingkungan bersifat aktif memanfaatkannya dengan kebijaksanaan. Oleh karena itu, membangun kesadaran ekoteologis di kalangan peserta didik dan masyarakat menjadi agenda penting dalam pendidikan Islam kontemporer. Oke. Selanjutnya, simpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya kembali. Oke. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi berdasarkan pembahasan telah disampaikan bahwa filsafat pendidikan Islam atau FPI ini berperan sebagai landasan konseptual, moral, dan spiritual dalam membentuk manusia, masyarakat, serta lingkungan yang berkeadaan dan berkelanjutan. Nah, hakikat FPI ini berpangkal pada prinsip tauhid yang menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan masyarakat dan lingkungan ini harus berorientasi pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam konteks masyarakat, FPI merupakan ummah yang terikat oleh nilai iman, ukhuwah, dan keadilan sosial. Dalam pendidikan, FPI berfungsi membangun masyarakat madani yang menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi munkar dan dalam lingkungan dipandang sebagai amanah ilahi yang harus dijaga melalui kesadaran ekologis berbasis tauhid, amanah, dan berkeadilan. Integrasi nilai-nilai FPI dalam kehidupan sosial dan ekologi menegaskan bahwa keseimbangan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan merupakan refleksi dari keseimbangan tauhid itu sendiri. Nah, dengan demikian pendidikan Islam itu tidak hanya membentuk individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga dapat membangun peradaban yang harmonis, berkelanjutan, dan membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Ketika pendidikan masyarakat dan lingkungan berjalan selaras dalam nilai Islam, maka lahirlah kehidupan yang berkeadilan dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mungkin, nah ini di skip aja ya sesi ini. Nah, mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah perbuatan. Sekian yang bisa kelompok kami jelaskan. Ya, itu berarti kan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.